Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas penerbangan akan membahas marketing mix penerbangan. Sebelumnya, memperkenalkan diri, nama saya Noktaviani. Nama saya Nur Muhammad. Saya Cindy Saresta Meliani. Saya Safanah Aini Rahmani. Saya Zahra Putri. Saya Agnes Aurora Yoyata Sudarto. Jadi yang pertama itu ada people. Nah, people di sini itu adalah sumber daya manusia. Nah, ini perlu diperhatikan, itu hubungan antara konsumen dan perusahaan itu tetap terjaga dengan baik. Dan juga konsumen itu tanpa mengetahui strategi formal dari perusahaan. Nah, di sini juga penulis yang dari Komari ini, dia mengutamakan pelayanan yang ramah dan selalu mengutamakan terciptanya kesan damai saat bertransaksi. Nah, people dan employee atau karyawan itu faktor yang sangat dibutuhkan, itu sangat membutuhkan rekrutmen, pelatihan, dan juga motivasi agar mampu menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih baik dari pesaing. Nah, ini juga berhubungan tentang antara penyedia layanan dan pelanggan, sehingga karyawan harus kompeten dan memiliki sikap menanggapi pelanggan. Terus juga keterampilan memecahkan masalah, kreatif, dan mampu menciptakan nilai bagi organisasi. Selanjutnya, nah di sini ada saran dan perbaikan dan inovasi. Nah, saran untuk people ini adalah menggunakan electronic ticketing dalam kegiatan operasional penjualan tiket. Nah, etiket itu adalah sebuah metode pembelian tiket penumpang pesawat tanpa harus memerlukan pencetakan kertas sebagai bukti pembayaran tiket. Nah, semua data pembelian tiket itu sudah masuk dalam server sistem airlines, sehingga mempermudah proses transaksi penjualan atau pembelian tiket. Nah, selanjutnya itu ada perbaikan dan juga inovasi. Nah, di sini proses bertransaksi ini menggunakan paper ticket dan etiket relatif sama. Perbedaannya itu hanya terletak pada bukti transaksi. Nah, jika dalam penerapan paper ticket, itu maka penumpang mendapatkan tiket yang dicetak langsung oleh perusahaan penerbangan. Nah, tujuan dari menggunakan etiket itu adalah untuk memperkecil biaya pelayanan airlines dan mengurangi biaya pembayaran tenaga kerja agar dapat menekan pengeluaran perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada inovasinya. Inovasi pada bidang ini itu sudah sangat tinggi pada jasa transportasi. Nah, inovasi yang benar-benar harus diperhatikan itu adalah kondisi pesawat dan keselamatan konsumen. Karena masih banyak kecelakaan yang terjadi pada bidang jasa ini. Inovasi yang diharapkan juga adalah orang dan karyawan yang bekerja di bidang ini sangat paham betul atas kerja mereka. Bahkan pekerjaan kru yang lainnya pun untuk membantu dan sigap ketika ada hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada proses. Proses menurut Faini 2007 mendefinisikan proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme, dan kebiasaan di mana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan, termasuk keputusan-keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan pelanggan dan persoalan keleluasaan karyawan. Selanjutnya, sarannya itu menggunakan elektronik tiket dalam kegiatan operasional penjualan tiket. Etiket adalah sebuah metode pembelian tiket penumpang pesawat tanpa harus memerlukan pencetakan kertas sebagai bukti pembayaran tiket. Semua data pembelian tiket sudah masuk dalam server sistem airlines sehingga mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian tiket. Perbaikan dan inovasinya itu proses transaksi menggunakan paper tiket dan etiket relatif sama. Perbedaannya hanya terletak pada bukti transaksi. Jika dalam penerapan paper tiket, maka penumpang mendapat tiket yang dicetak langsung oleh perusahaan penerbangan. Tujuan menggunakan etiket yaitu untuk memperkecil biaya pelayanan airlines dan mengurangi biaya pembayaran tenaga kerja agar dapat menekan ke pengeluaran perusahaan.
Selanjutnya adalah promotion. Jadi promosi itu adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh pemilik produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk agar masyarakat menggunakan jasa tersebut ataupun memakai produk tersebut. Lanjut. Nah, cara promosi di bidang penerbangan itu di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah memberikan harga yang lebih murah apabila pembelian tiket itu jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua memberikan potongan harga apabila membeli lebih dari satu orang tiket penerbangan dengan satu kode booking. Kemudian memberikan promo bagasi lebih banyak kepada penumpang untuk waktu-waktu tertentu. Kemudian menarik keingintahuan dari prospek yang bahkan tidak akan berpikir untuk terbang. Kemudian menggiring sebagian prospek menjadi pelanggan. Dan yang terakhir adalah menciptakan pemasaran dari mulut ke mulut melalui iklan dan pengalaman penumpang. Lanjut. Nah, untuk sarannya, itu disarankan jasa penerbangan ini lebih gencar lagi nih promosinya, apalagi di saat pandemi seperti ini, jasa penerbangan itu bisa meyakinkan konsumen gitu, bahwa si jasa penerbangan ini menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Nah, kemudian untuk perbaikan, jadi salah satu persyaratan penumpang untuk menggunakan jasa penerbangan itu adalah rapid test. Namun sekarang tuh ada oknum-oknum yang mempermainkan rapid test tersebut. Jadi seharusnya si penumpang ini rapid testnya reaktif, tapi dibuat oleh si oknum ini menjadi negatif gitu. Sehingga kan ini akan merugikan juga kan si penumpang lain. Nah, jadi penerbangan itu harus juga meyakinkan konsumen gitu bahwa hal ini tuh nggak terjadi gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Jadi inovasi yang dibutuhkan pada promosi jasa penerbangan di masa pandemi ini adalah jadi meyakinkan konsumen gitu kalau emang harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi pesawat ini menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi konsumen tuh merasa aman gitu. Nah, promosinya ini bisa di TV ataupun di media sosial. Lanjut. Selanjutnya ada place. Pada place ini membahas keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan tingkat literasi yang terlibat. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan dan di mana itu akan berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan di mana dan bagaimana jasa akan diserahkan, sebagai bagian dari nilai manfaat dari jasa. Untuk sarannya, kemudahan pelanggan dalam memesan tiket melalui agen atau web dan juga pembayarannya. Kemudian adanya transportasi lokasi penerbangan sendiri yakni berpusat di Jakarta. Nah, untuk itu maka ada disediakan fasilitas transportasi bagi pengguna jasa yaitu transportasi angkutan khusus bandara. Perbaikannya, sistem pembayarannya dipermudah seperti menggunakan dompet digital dan aplikasi pemesanan tiket yang di-upgrade sehingga mengurangi terjadinya error atau jadwal yang tidak terupdate. Kemudian transportasi seperti angkutan khusus menuju bandara yang lebih diperbanyak agar penumpang tidak perlu menunggu lama. Untuk inovasinya itu kemudahan dalam penyampaian barang dan jasa dari perusahaan ke konsumen seperti kemudahan pemesanan tiket melalui call center, kemudahan online booking melalui web atau SMS, terus kemudahan menjangkau agen atau kantor penjualan, kemudahan dalam pembayaran e-ticketing, dan kemudahan transportasi menuju bandara. Selanjutnya adalah produk. Next. Nah, di sini aspek produk berhubungan dengan spesifikasi aktual dari barang atau jasa yang akan dijual. Nah, di sini hal-hal yang tergolong produk dalam bisnis jasa penerbangan antara lain seperti pesawat yang besar dan modern. Pesawat yang besar dan modern itu lebih mengutamakan keselamatan penerbangan, makanan dan snack yang berkualitas, pelayanan bagasi yang handal dan terpercaya, tempat duduk di dalam pesawat tersebut yang nyaman dan tidak sempit, pilihan jadwal penerbangan, program frequent flyer yang menarik. Nah, di sini ada sarannya. Dalam manajemen pariwisata dan jasa bidang penerbangan sangat penting
dalam elemen marketing mix atau pemasaran, salah satunya adalah produk. Karena berhubungan dengan spesifikasi aktual dari barang atau jasa yang akan dijual. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pembeli atau tidaknya. Nah, skop dari aspek produk tersebut elemen-elemen penunjangnya seperti garansi, layanan purma, jual, dan dukungan teknis. Nah, ini perbaikannya meningkatkan kualitas layanannya adalah pengecekan rutin untuk mencegah keterlambatan, pemberian kompensasi pada saat terjadinya keterlambatan, penerapan program Ireland Staff Service Excellent, penerapan program cooking class, dan pemberian fasilitas hiburan untuk para konsumen yang berteknologi dan up to date pada pesawat. Oke, selanjutnya adalah inovasi. Inovasi yang benar-benar harus diperhatikan adalah kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan suatu jenis produk akan sangat berpengaruh pada proses pengembalian keputusan untuk menggunakan produk, barang, atau jasa yang bersangkutan. Nah, apalagi pada masa COVID-19 ini, inovasi yang sangat dibutuhkan adalah pelayanan yang baik dan kesiapan penerbangan untuk mengatasi bahkan mengurangi mobilitas virus corona dan memastikan bahwa konsumen merasa nyaman atau aman saat menggunakan jasa penerbangan tersebut. Lalu yang berikutnya ada physical evidence. Adalah desain fasilitas fisik yang menjadi peran utama dalam proses sosialisasi konsep tentang tujuan perusahaan untuk mengkomunikasikan komunikasi dalam norma, nilai, peran, perilaku, dan pola hubungan antara karyawan dan konsumen. Hal-hal yang tergolong sebagai physical evidence dalam bisnis jasa penerbangan antara lain seperti kantor perwakilan yang bersih dan nyaman, agen penjualan yang bersih dan nyaman, pesawat yang bersih dan indah, serta logo perusahaan yang menarik. Lalu ada saran dan perbaikannya. Sarannya itu disarankan untuk fasilitas penerbangan disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti menyediakan hand sanitizer lebih banyak di tempat check-in ataupun sebelum penumpang naik ke pesawat. Lebih baik seluruh bagian dalam pesawat sudah diberikan disinfektan. Lalu perbaikannya itu terdapat beberapa maskapai di dunia yang tidak mau menerapkan social distancing pada kursi pesawat karena hal ini akan membuat penumpang maskapai berkurang dari biasanya, di mana akan memperkecil pendapatan perusahaan penerbangan. Hal ini seharusnya diperbaiki karena walaupun menggunakan masker, tapi tidak menjaga jarak akan menyebabkan penularan virus COVID-19. Lalu ada inovasinya. Maskapai bisa menjadwalkan jam check-in masing-masing calon penumpang agar tidak terjadi antrian yang panjang dan menyebabkan kerumunan. Jam check-in ini bisa diberitahukan oleh maskapai lewat tiket yang dibeli calon penumpang. Jadi ketika calon penumpang memesan tiket, mereka bisa mengetahui jam berapa mereka harus check-in. Lalu kemudian ada price. Aspek price atau harga berhubungan dengan proses penentuan harga dari produk, termasuk diskon dan biaya lainnya yang diperhitungkan saat penentuan harga. Dalam masa penerbangan, pihaknya menerapkan low cost carrier atau LCC sangat populer di dunia, termasuk Indonesia. Harga tiket penerbangan yang dijual begitu murah menjadi alasannya. Meski menawarkan harga tiket murah, maskapai LCC masih bisa bertahan, bahkan profit di tengah bisnis penerbangan yang seketat saat ini, terlebih harga aftur atau bahan bakar yang sering mengalami kenaikan. Lalu sarannya itu harga dalam jasa penerbangan identik dengan harga tiket pesawat. Di tengah pandemi mungkin bisa diberikan potongan harga sebab selama COVID ini pendapatan yang didapat masyarakat rata-rata mengalami penurunan. Namun meskipun diberikan diskon atau potongan harga, jangan sampai terlalu rendah gitu. Jadi maskapai masih bisa menaikkan harga tiket pesawat asal tarifnya itu masih dalam batas yang telah ditentukan. Lalu ada perbaikan dan inovasinya. Seperti yang udah dijelasin tadi, itu seperti diberlakukan LCC, di mana harga tiket penerbangan yang dijual begitu murah, tapi masih bisa menambah profit perusahaan, atau mungkin pihak maskapai bisa bekerjasama dengan rumah sakit, di mana di situ menyediakan pengecekan kesehatan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.